teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dian Dwi Nurrahma atau biasa sering dipanggil Budian. Saat ini saya mengikuti Latsar CPNS gelombang 16 yang diselenggarakan oleh KDOD LAN Kota Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membuat jurnal harian terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh video suara dari LAN Kota Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini topik pertama yang akan saya buat jurnal hariannya itu adalah mengenai kesehatan jasmani dan kesehatan mental. Baik, apa itu sehat? Sehat tidak hanya terdiri dari sehat jasmani, tetapi ada 3 hal yang kita bisa katakan kondisi kita sehat. Yang pertama adalah kita sehat secara jasmani atau fisik. Yang kedua adalah kita sehat secara mental atau kejiwaan kita. Yang ketiga adalah kita juga sehat secara spiritual. Untuk menciptakan hidup yang sehat, maka pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Kesehatan itu memiliki program yang bernama Germas. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Gerakan ini adalah suatu program atau sistem yang terencana atau sistematis di mana diikuti oleh seluruh komponen bangsa, di mana mereka itu memiliki kesadaran, kemauan, keinginan, dan juga kemampuan untuk hidup secara sehat demi meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu bagaimana sih caranya untuk bisa sehat berdasarkan program dari Germas itu sendiri? Yang pertama adalah kita rutin melakukan kegiatan fisik sehari-hari. Jadi ketika kita melakukan aktivitas di rumah atau di tempat kerja, kita tetap bergerak ya. Contohnya ketika kita mungkin bersih-bersih rumah atau ketika kita harus naik tangga begitu. Lalu yang kedua adalah rutin mengkonsumsi sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang ketiga adalah kita juga harus rutin mengecek kesehatan kita secara berkala. Lalu yang kedua adalah tidak hanya sehat secara jasmani, yaitu yang kedua adalah sehat secara mental. Nah, sehat mental itu apa sih sebetulnya? Nah, sehat mental itu ditandai dengan adanya proses berpikir yang sehat, yaitu mampu menggunakan logika dan juga kemampuan untuk menimbang secara rasional dalam segala hal aspek kehidupan. Nah, dalam hal ini, kita perlu menggunakan self-control atau self-regulation untuk mampu mengelola proses berpikir kita agar selalu sehat dan rasional. Kalau kita tidak bisa berpikir secara rasional dan realistis, maka hal ini akan mengganggu sistem kita untuk melakukan manajemen stres. Lalu bagaimana sih sebagai seorang dosen saya memaknai materi ini, yaitu bagaimana menjaga kesehatan jasmani dan juga mental. Menurut saya dari materi ini saya sadar bahwa sebagai dosen kita harus mampu menjaga kesehatan jasmani maupun mental agar ketika kita melakukan proses pengajaran kepada mahasiswa, kita secara sadar ya mampu melakukan pengajaran dengan baik, lalu juga mampu memberikan kinerja yang terbaik di instansi ketika kita bekerja. Juga dengan hal ini secara tidak langsung kita juga akan meningkatkan kualitas hidup diri kita menjadi lebih baik. Baik, lalu apa sih yang harus saya lakukan sebagai dosen gitu ya untuk bisa menjaga kesehatan jasmani saya dan juga kesehatan mental saya? Maka sebagai dosen yang pertama saya harus menyadari bahwa saya harus mampu melakukan kegiatan fisik sehari-hari agar tetap bisa menjaga kebugaran saya. Yang kedua adalah saya juga harus mengkonsumsi makan-makanan sehat, yaitu dimana 4 sehat 5 sempurna begitu ya, dan juga perbanyak air putih. Lalu juga untuk menjaga kesehatan mental. Nah, apa sih yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah saya harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada saya. Lalu juga saya harus mampu berpikir positif ya, bahwa hari esok itu akan jauh lebih baik daripada hari ini. Lalu yang ketiga adalah setidaknya saya melakukan refleksi ya, apalagi ketika sebelum tidur begitu, saya harus melakukan refleksi apa sih yang telah saya lakukan pada hari ini, apa manfaat yang telah saya berikan kepada orang lain, atau mungkin apa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan pada hari itu. Lalu yang keempat adalah jangan lupa luangkan waktu juga bersama para keluarga, bersama orang-orang tersayang begitu ya. Dengan begitu kita jauh merasa lebih tenang dan nyaman. Dan terakhir adalah jangan lupa berdoa kepada Allah ya, minta diberikan kesehatan. Baik, terakhir dari saya sebagai penutup yaitu mencintai diri sendiri itu adalah awal dari bagaimana kita menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lalu merawat diri sendiri itu adalah sebagai bentuk syukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Yang terakhir ya, sehat jasmani, sehat mental, janganlah lupa. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.